Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita akan membahas satu hadis tentang larangan ulama bergaul atau datang kepada pintu penguasa. Dituturkan dari Al-Hakim Abu Hasan Al-Sardiri, dari Al-Husain bin Ismail Al-Khodi, dari Yusuf bin Musa, dari Ibrahim bin Rustam, dari Abu Hafs Al-Asdi, dari Ismail bin Sami, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultana wa lam yadkhulu fid dunya wa idza khalatus sultana wa dakhalu fid dunya faqad khanur rusula fa'taziluhum fahdharuhum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ulama adalah seorang kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan tujuan mencari keuntungan dunia dengan penguasa dan tidak tenggelam dalam urusan dunia
Jika mereka telah bergaul dengan penguasa dan tenggelam dalam urusan dunia, maka mereka telah mengkhianati amanah para rasul. Karena itu, jauhilah mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka. Penjelasan hadis ini bukanlah melarang ulama bertemu dan menasihati penguasa, tetapi memberikan peringatan keras agar ulama tidak menjadikan ilmu agamanya sebagai alat untuk mengejar jabatan, harta, tahta, kedudukan di sisi penguasa, menjilat penguasa, bergaul dengan penguasa untuk melegalkan kezaliman penguasa. Penguasa adalah para pemegang kekuasaan, yaitu yang menetapkan hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Maka ketika hukum itu bertentangan dengan syariat, maka ulama wajib menentangnya, bahkan wajib memeranginya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang memuji penguasa demi mendapatkan jabatannya adalah ulama-ulama yang menutupi kezaliman penguasa karena mengharap hartanya, mengubah hukum Allah, mengubah syariat Allah agar sesuai dengan keinginan penguasa, melegalkan keharaman yang telah diharamkan oleh Allah dengan penguasa, diam terhadap kemungkaran demi mempertahankan kedudukan, adalah perbuatan yang sangat durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang datang kepada penguasa untuk menyampaikan kebenaran, nasihat dan membela rakyatnya, maka itu termasuk amal yang mulia. Banyak ulama salaf melakukan hal tersebut. Mengapa disebut mengkhianati para rasul, para ulama yang datang kepada penguasa untuk menjilat kekuasaannya? Karena tugas para nabi adalah menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada jalan Allah, tidak menjual agama demi dunia. Jika seorang ulama menjadikan ilmu sebagai alat memperoleh dunia, maka ia telah meninggalkan tugas mulia itu, yaitu tugas menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, tugas menjadi mengemban amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara dan disiksa pada masa Khalifah Al-Ma'sum karena menolak mengikuti keyakinan yang dipaksakan oleh penguasa. Beliau tetap mempertahankan kebenaran meskipun harus menderita. Karena keteguhan itulah Allah mengangkat derajat beliau di mata kaum muslimin. Sebaliknya, ada sebagian orang yang berilmu yang rela memutarbalikkan hukum Allah, rela menentang hukum Allah demi menyenangkan penguasa. Maka mereka mungkin terkenal pada zamannya, tetapi tidak dikenang dengan kemuliaan oleh umat manusia. Hikmah yang dapat diambil dari hadis ini adalah ilmu adalah amanah, bukan alat mencari keuntungan dunia. Ulama harus menjaga independensi dan keberaniannya menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Islam, dan menyampaikan untuk tegaknya ad-dinul Islam ini, mengorbankan jihad untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hendaknya memilih ulama yang ikhlas, berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan Islam, berani menegakkan syariat Islam secara kafah, dan tidak menjual agama demi kepentingan pribadi. Kedekatan ulama dengan penguasa tidak selalu salah. Yang tercela adalah ketika kedekatan itu membuat meninggalkan kebenaran, yaitu Islam, meninggalkan perjuangan tegaknya agama Islam, menjual kebenaran sehingga menentang ajaran Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan ulama yang senantiasa berjuang untuk tegaknya Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah ar-rasyidah minhajul nubuwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.